Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nah, renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 29 Mei 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Petrus pasal 1 ayat 16. Dikatakan demikian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat-surat Petrus ini ditulis oleh Petrus dan ditujukan kepada mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Melalui surat ini, Petrus mengingatkan orang percaya untuk tetap kepada iman kepercayaan mereka, dan supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajaran sesat yang muncul pada waktu itu, yang disampaikan oleh guru-guru dan nabi-nabi palsu. Ajaran sesat yang muncul pada waktu itu adalah ada yang mengajarkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu tidak benar terjadi. Nabi-nabi palsu mengatakan, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Artinya, menurut nabi-nabi palsu, tidak ada yang terjadi di dunia ini. Dunia ini tetap stabil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus melawan ajaran palsu ini dengan mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu akan terjadi sebab mereka adalah saksi mata akan kebesarannya. Hal ini disampaikan oleh Petrus sebab mereka sendiri telah menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Peristiwa ini mengacu kepada pertemuan Yesus dengan Musa dan Elia, dan mereka berbicara dan ada suara dari yang Maha Mulia mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bandingkan Matius 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tidak hanya itu, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sudah dinubuatkan oleh para nabi dahulu. Jadi tidak ada alasan menolak akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini disampaikan kepada kita bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu benar akan terjadi. Namun, kapan waktunya tidak ada yang tahu. Tetapi kapanpun kedatangan Kristus yang kedua kali itu, kita tetap berjaga-jaga, tetap hidup dalam kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus, mampukan kami Tuhan untuk membentengi diri dari pengaruh ajaran-ajaran sesat, bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu tidak benar terjadi. Tolong kami lewat Roh Kudus-Mu menguatkan iman percaya kami, umat-Mu yang percaya kepadamu, bahwa Injil Kristus menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang kepadanya Allah Bapa berkenan. Yesus yang mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan akan datang kembali
sebagai Raja untuk menghakimi umat manusia. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan merenungkan firman-Mu dengan benar dan sungguh-sungguh sebagaimana tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan agar kami mengalami dan menghidupi Tuhan Yesus secara pribadi serta menyaksikannya kepada orang lain melalui perkataan, perbuatan, dan sikap sehari-hari. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Perlengkapi kami damai, sejahtera, sukacita, hikmat, kekuatan, dan kesehatan untuk melakukan berbagai tugas pekerjaan kami. Jadikan semua pekerjaan dan tugas kami selalu berhasil. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang lemah dan mengalami berbagai pergumulan, menghibur mereka yang mengalami duka cita. Kiranya kami selalu mengingat kebaikan-Mu dalam setiap tarikan nafas kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.